Saya bicara pertempuran rohani, dan itu setiap hari. Saudara sadar atau tidak sadar, itu setiap hari ada. Peperangan rohani atau pertempuran rohani ini terjadi, dan itu selalu, cuman ada puncak-puncaknya. Tuhan pernah berkata, kalau salah satu gereja dari 7 gereja di dalam kitab Wahyu, aku tahu di mana kau tempatkan, di tempat takhta iblis. Jadi memang ada beberapa tempat yang dikuasai iblis. Yang kedua, ada beberapa tempat yang sedang diserang iblis. Nah, itu sebabnya saya bicara peperangan rohani. Dan saya percaya di sini semua seperti khotbah saya minggu lalu adalah pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bisa ambil peran semuanya di situ. Ambil peran bagaimana kita berperang bersama-sama. Bayangkanlah seperti kita sedang berjalan dalam peperangan menuju pertempuran di depan. Tidak seorang pun di sini yang nganggur. Boleh katakan amin dulu nih. Kita sedang berperang. Minimal kalau dia tidak pintar menembak musuh, tidak bisa membidik, tidak tahu memegang panah, paling tidak dia aku ngangkat-ngangkat barang, aku mindain logistik. Tidak ada yang tidak kerja. Itu Tuhan taruh di hati saya. Sehingga peperangan ini maju dan akan menolong. Begitu ada seseorang tertembak, kakinya pincang, 2 orang berlari menyelamatkan dia dengan menyeruduk, dengan bertiarap untuk menolong dia, menyeret dia ke tempat yang lebih aman. Itu pertolongan dalam peperangan rohani. Engkau jangan melihat orang terpelecok, nah kau biarin. Tarik dia, selamatkan dia. Dalam peperangan rohani kita semua masuk. Ini yang saya sebut dalam tahun lalu, lebih daripada memikirkan pembangunan gedung gereja itu, adalah jauh lebih tepat memikirkan gedung rohani, yaitu jiwa-jiwa yang ada di sini. Buat apa bangunan gereja yang besar dan megah? Karena itu akan kita tinggalkan dan nanti Kristus menguasainya, menguasai gedung yang kita bangun, termasuk menguasai jemaat yang tertinggal. Sebab itu saya berpikir, dan Tuhan ingatkan kembali kepada saya, bahwa pembangunan itu boleh bagus supaya kita tertib, aman, tidak seperti ini. Tetapi lebih daripada itu, jauh lebih Tuhan utamakan bagaimana kita sebagai bangunan rohani, satu dengan yang lain, betul-betul menjadi tubuh Kristus yang dibangun di dasar yang teguh, Yesus Kristus. Betapa rusaknya sebuah gereja kalau saya dengan pelayan misalnya tidak cakapan, atau berkamuflase. Ya, aku udah mengampuni kamu, tapi aku nggak mau berdekatan dengan kamu. Itu juga adalah kamuflase, tipuan iblis. Maka di GPD wilayah Kepulauan Riau, saya berdiri di hadapan para pendeta rapat umum, rapat pimpinan nasional, dan mengutarakan, dan itu tercatat dalam notulen Rapim Nasional 2024. Saya baca notulen atau hasil dari rapat itu. Pendapat pendeta Menteri Pandiangan Ketua Wilayah Kepulauan Riau tidak bersedia memekarkan wilayah. Yang diminta adalah berdamai, minta BBU turun mediasi. Paulus berkata, sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku menjadi hamba bagi semua orang, supaya Injil tidak dicela. Apa kata orang kalau sampai wilayah ini pecah 2? Pendeta ini nggak damai. Katanya pemberita damai, katanya hamba Tuhan, tapi nggak bisa damai. Itu sebabnya kita perlu melihat dari sisi Allah, sisi rohaninya. Ini soal pekerjaan Tuhan. Ini soal pekerjaan Tuhan. Ada Tuhan kan? Masih sepaham bahwa Tuhan mengerti semua perjalanan hidup manusia? Amin. Tuhan tahu kapan pendeta Pandiangan ini akan selesai dari bumi ini. Seluruhnya, sedetail-detailnya ada agenda hidupku di tangannya. Jadi apa Tuhan tak lihat kalau aku dizolimi? Apa Tuhan tak lihat kalau aku menzolimi orang? Ini sedang dalam pertempuran rohani. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mah, bukan cuma mah. Kalau mah saya sudah lama, SMA, saya ujian nasional, saya itu membawa proma. Itu yang membuat ingatan saya. Bayangkan kelas 3 SMA saya sudah kantongi proma. Kalau aku udah rasa kalau ada lain aku makan, karena aku tahu nanti puncaknya lain. Sehingga seperti aku bisa mengerti, ini kayaknya asam lambung saya udah gak bagus. Lalu Tuhan dalam pergumulan saya, digerakkan hati saya harus berpuasa. Saya bilang, kalau ini daripadamu, berarti ini tidak bahaya. Oke, saya akan puasa.
Puasa untuk apa? Banyak pergumulan yang harus dikerjakan di gereja ini tentang keselamatan kita. Utamanya pergumulan saya tidak soal pembangunan gereja. Utamanya pergumulan saya adalah bagaimana gereja ini bertumbuh dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saudara, saya bergumul. Maka beberapa waktu kalau sudah perhatikan runtutan khotbah saya waktu itu, Tuhan ajarkan saya untuk mengampuni secara sempurna, menerima apa adanya, sampai berkhotbah seperti yang dibilang Petrus 7 kali 70 kali sampai 490 kali mengampuni orang dalam sehari kalau orang sanggup menyakiti kita. Sesempurna itu. Dan aku tahu tanpa Roh Kudus tidak orang mampu melakukan itu. Maka masuk dalam hadirat Tuhan, bergumul, berdoa, menangis di hadirat Tuhan. Ini peperangan rohani. Jadi saya ikuti Tuhan. Tuhan bilang puasa, terserah sampai kapan. Supaya di dalam puasa dan doa itu akan Tuhan nyatakan hal-hal penting. Terlebih di dalam menjaga pelayanan ini. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Matius 17 ayat 21, kita lihat dulu Matius 17 ayat 21. Seorang anak yang penyakit ayan itu bandel. Saya sudah beberapa kali berdoa buat penyakit ayan, memang tidak sembuh. Ayan itu bandel sekali ayan. Kita doakan tidak ada yang ayan di sini. Ada satu peristiwa di Matius 17 ayat 21 berkata begini. Guru, kasihani aku, anakku penyakit ayan dan sering terancam nyawanya. Kadang dia jatuh ke api atau ke air, ancamannya seperti itu. Dan perhatikan, sudah kuminta muridmu mendoakan, tapi tak sembuh. Tuhan Yesus jawab ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saya hanya mengambil kalimat Yesus Tuhan Juru Selamat ini, bahwa ada untuk sebuah pergumulan yang tidak cukup dibayar dengan doa, tapi harus dibayar dengan puasa. Kata Yesus, puasa adalah disiplin rohani yang hari-hari ini sebagian orang menganggap sepi dan meninggalkannya oleh karena faktor A dan B, mungkin sakit, kesibukan, situasi dan yang lain, atau tidak tertarik berpuasa. Salah satunya saya karena kurang kondisi yang baik, tapi karena Tuhan gerakkan dan suruh, saya akan ikuti. Karena ada jenis persoalan, ada jenis dosa, ada jenis penyakit, ada jenis pergumulan rohani yang tidak cukup dibayar oleh doa, tetapi ditambah dengan puasa. Apa pergumulanmu umat? Anak bandel, kamu sudah berdoa, oke. Udah kamu tambah puasa. Suami tidak dapat pekerjaan yang baik, kamu sudah doa, oke. Doa juga belum. Dan terus mengharap apa? Aku udah doa, udah tambah puasa. Karena Yesus berkata, jenis ini berarti ada jenis-jenis persoalan yang ini cuma didoakan aja selesai, tapi ada rupanya yang mesti disertai dengan puasa. Oleh sebab itu, saya sebagai gembala sidang di tempat ini menerima firman ini dari Tuhan dan harus mengambilnya dan harus membayarnya sesuai tuntunan Tuhan. Jadi dalam pergumulan hidup, dalam perjuangan menghancurkan siasat dan pekerjaan setan, musuh kita, diperlukan doa plus puasa. Saya lihat dari perjanjian lama, puasa itu menjadi satu ibadah yang aktif mendampingi umat Tuhan sampai kita wafat. Artinya puasa di sepanjang perjalanan rohani tidaklah sebuah yang sudah tidak dibutuhkan.
Nah, oleh sebab itu di awal tahun ini ada hal penting harus kita kerjakan. Berpuasa, berdoa untuk satu pergumulan apa yang saudara anggap penting dipergumulkan. Contoh, suami saya tidak mau bergereja. Kamu sudah berdoa? Sudah. Firman Tuhan bilang kamu harus menjadi kesaksian hidup? Sudah. Karena dengan kesaksian hidupmu banyak orang-orang tak bertobat menjadi bertobat, kata firman Tuhan. Sudah. Karena dengan kelakuanmu yang lemah lembut, suamimu yang tidak mengenal Tuhan menjadi mau mengenal Tuhan, katanya. Iya, sudah, saya sudah lemah lembut. Sudah lemah, sudah lembut. Dua-dua lah. Tapi belum. Sudah berdoa? Sudah. Sungguh-sungguh? Sudah. Udah puasa? Belum. Coba berpuasa. Nangis di hadapan Tuhan. Karena itu bagi saya pesan Tuhan untuk gereja ini. Berdoa mungkin sudah biasa dilakukan, tetapi saya ulang, harus berdoa dengan sungguh-sungguh sampai menemukan jawaban Tuhan. Banyak doa umum, dia datang melapor. Sekali lagi saya singgung, ini doa bukan melapor. Tuhan, hari ini saya akan melakukan A, B, dan C, singgah di sana dan pergi ke sana. Setelah itu kini dan malam hari ada pertemuan ini. Tolong sertai aku. Amin. Ini doa atau catatan kecil buat security atau pembantu, sehingga pembantu baca, oh, note dari bos, jam sekian ke jam sekian di sini, jam sekian jam sini. Doa adalah komunikasi dua arah, di mana kita menikmati percakapan, bukan pelaporan. Yang banyak saya temukan dan mungkin di gereja ini melapor, memberikan serentetan tugas dan jadwal untuk Tuhan kawal. Sama seperti Jokowi memberikan catatan kepada pembantunya dan mengikuti rute itu. Jam 7 nanti sudah harus sampai di Atambua. Diatur semua. Tapi Tuhan ingin kita bercakap-cakap dengan Dia. Doa adalah berbicara dua arah. Kita bicara kepada Tuhan dan kita buka telinga, dengar apa yang Dia mau, apa yang Dia maksud, sampai menembus di hati kita bahwa memang Dia inginkan ini yang kita lakukan. Sampai di sini nangkap? Amin. Jadi berdoa jangan melapor, jangan menulis catatan-catatan yang akan dikerjakan Tuhan, tapi bahkan untuk sesuatu itu bertanya, Tuhan, dalam hatiku seperti ini, dari ibunya itu atau dari dagingku? Tuhan, teguhkanlah, apakah betul rencana kami mau beli rumah yang di sana? Uangnya sudah ada Tuhan, tapi apa memang itu sesuai kehendak-Mu? Dengar konfirmasi dari Tuhan. Itu doa. Bukan begini, Tuhan, saya sudah ada uang, saya kumpul ada 300 juta, kan mau beli rumah di Anggrek Mas. Kawal kami Tuhan, buat supaya tidak gagal. Percakapan kami begini dan begini. Buat semuanya, atur Tuhan, dan juga notaris supaya tidak ada halangan hari. Itu kita menyuruh Tuhan buat atur semua sesuai kehendak kita. Tapi orang yang berdoa tidak seperti Tuhan. Uang sudah ada, notaris sudah siap. Apa ini benar darimu? Apa memang harus kami beli rumah itu? Tuhan akan menjawab. Karena berkali-kali dalam Alkitab saya temukan, seperti Daud, ketika dia datang dari peperangan, dia lihat kampungnya sudah hancur dibakar, dan dia lihat anak-anak, istri dan semua ditawan. Dia nanya Tuhan, Tuhan, akan kami dapatkah orang itu di mana? Tuhan kasih dapat, tenang. Ketika ada peperangan, dia bilang gini, Tuhan, akan majukah aku berperang? Saya ditantang nih, majukah aku? Akan kau berikan kemenangan? Tuhan bilang majulah. Kudungan itu, mau nak doa. Itu doa. Itu doa.
mengalahkan peperangan rohani ini, kita perlu doa. Poin ini penting. Seluruh jemaat GPD Keluarga Allah, mulai dari para pelayan sampai yang dilayani, yang paling muda sampai yang paling tua, pria wanita, semua masuk dalam gerak doa. Masuk di kamar, bisik sama suami, "Pak, jaga sebentar anak-anak, aku mau doa." Gerak hatiku mau doa buat pergumulan rumah tangga kita. Amin. Disinilah kita betul-betul tidak mengandalkan pikiran kita. Karena orang-orang yang mengandalkan pikiran dan kemampuannya, suatu waktu Tuhan akan buat mentok. Suatu waktu Tuhan izinkan mentok, baru bilang, "Tidak sanggup lagi aku Tuhan." Baru bilang, "Mari kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, letih lesu, kuberi kelegaan." Karena banyak orang dengan tidak sengaja melawan Tuhan, tapi mengizinkan pikirannya dibawa dalam segala hal, dan akhirnya tanpa sadar sebetulnya dia melawan Tuhan. Dengan tidak melibatkan Tuhan dalam seluruh rencana kita, sebetulnya kita melawan Tuhan. Tuhan jahat? Enggak. Tuhan mermate-mate? Enggak. Dia juga nangis. Tanya yang gini, "Enggak apa-apa nak, kamu akan belajar. Kamu akan belajar. Aku ada di sini, jangan takut." Jangan pernah kamu framing bahwa Tuhan itu jahat. Saya tahu Tuhan tidak jahat. Kalau dia jahat, dah lama kita habis. Kalau dia tak sabar, dah lama kita lenyap. Berkali-kali kita bangun komitmen, berkali-kali kita menyakiti dia. Udah lama kita tidak ada. Dia tidak jahat, tapi kadang-kadang gini, "Nah, aku nggak bisa masuk, nah. Kamu yang batasi." Sampai kita buka hati kita, kita angkat tangan kita dan ulurkan tangan dia, dan dia tarik kita dari persoalan kita. Dan itu yang Tuhan tunggu. Selama kita masih mengedepankan pikiran kita, Tuhan akan izinkan. Dan sekali lagi, dia tidak jahat, dia tidak meremate-mate, bermampus-mampus, tidak. Dia nangis juga. Saya bisa rasakan dia nangis juga. "Nah, gue pengen lu buat sesuatu buatmu, tapi kau selalu mengandalkan pikiranmu. Kekhawatiranmu tinggi sekali. Nggak pernah kau libatkan aku. Aku dekat dengan, tapi kau tak bawa. Setiap kali keputusanmu selalu pikiranmu yang kau bawa." Dan orang seperti ini suatu waktu, bahkan mungkin berkali-kali, sampai pengalaman mengajari dia menjadi guru yang baik, bahwa dia perlu bersama dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan suruh kita berdamai. Sampai saya buat keputusan dari diri saya, tidak inginkan perpecahan ini. Saya inginkan itu turun dan damaikan kami. Dan lihat siapa yang tidak mau berdamai. Kalau ada orang tidak mau berdamai, masih layak jadi gembala sidang? Buat apa jadi gembala sidang kalau nggak mau berdamai? Sejahat apa saya sehingga mereka tidak bisa mengampuni? Sejahat apa mereka sehingga saya tidak bisa mengampuni? Bagaimana pendeta yang katanya pembawa damai tidak bisa berdamai? Berarti ada tipuan iblis. Seolah-olah kita melegalkannya. Saya tidak mau. Sama seperti Paulus bilang, "Sekalipun aku bebas terhadap semua orang, tapi aku membuat diriku menjadi hamba atas semua orang, supaya Injil ini bisa berjalan dengan baik." Dan di sini kita belajar menata hati. Maka kita dilatih. Setiap kali ada persoalan, terlatih. Kalau saya ada WA, buang. Kalau ada firman Tuhan dikirim, kusimpan. Tapi kalau WA yang rusak, WA yang menghancurkan, kita tidak boleh menjadi permainan-permainan setan. Kalau ada hal yang saudara mau sampaikan, simpan. Dalam hal berdoa, di doa ini diungkapkan Tuhan banyak hal. Dan itu kita perlukan. Rohani diterobos rohani, katakan amin. Jadi kalau mau mengerti seluruh rohani, mesti masuk dalam dunia roh. Dan kita masuk dalam doa, disertai dengan puasa. Nah, oleh sebab itu umat Tuhan, ketika saudara berdoa, Tuhan bisa menyatakan sesuatu. Saya senang dengan itu. Kalau ada pernyataan kepada saudara, baik kepada sesama, kepada umat, bahkan kepada gembala,
Saya senang berarti Tuhan ada di sini. Dia masih memberkati kita. Haleluya. Itu perlu dalam doa. Memang ada etikanya. Etikanya maksudnya aturannya apa? Tuhan bilang 2-3 saksi sah. Jangan kamu sekali mendapat penyataan langsung kamu gumbar. Enak pikiranmu deh sendiri pedang sadar. Enak perasaanmu deh. HP digumbar kok. Kamu belum pendoa yang matang di situ. 2-3 saksi sah, kata firman. 2 kali poin sama kau dapat dan kau yakin itu dari Tuhan, kamu harus sampaikan. Kalau kamu nggak sampaikan, kamu salah. Tapi yakin dulu. Dulu pernah ada berdoa buat pelayanan ini. Dulu masih gereja kecil. Pendoanya berbang gini. Itu nanti akan ada doa PSF nanti ada di sini. Nah, gereja itulah. Om, katanya sama pengembalanya, ada ya di dapur 12 pendeta seperti ini? Ada. Seperti ini? Ada. Gimana? Katanya Om, ada peperangan rohani yang mau merusak pelayanan itu. Udah, doakan terus. Dibiarin, pendetanya nggak datang. Setelah beberapa hari lagi doa yang sama muncul. Baru suami istri datang, masih gereja kita ingat duduk kami di sini di dalam rumah. Abang pediangan, ada pendoa kita seperti ini. Pertama saya bilang, nggak apa-apa itu, doakan aja lah. Tapi karena 2 kali diulang lagi, jadi kami datang suami istri. Itu benar, itu benar tuh, itu etikanya. Dan aduh misalnya si Sogono, halana, bilang ibu. Peperangan rohani kan memang di situ waktu itu kan merinding mau peperangan rohani sih. Itu yang tengah malam saya datang keluar jam 12 malam, saya dalam ketakutan berat. Tapi kulihat saya isi rumah ketakutan, istri saya juga ketakutan. Bahkan ada mimpi ada seorang wanita tua berambut panjang dan datang menghampiri ibu, dan ibu ketakutan. Dan dia bilang gini, Bapak Sabata, rodo piamu saya katanya, pergi. Itu mencegah. Pada malam hari saya keluar jam 12 lewat. Saya keliling gereja pada waktu itu sepi, tidak ada seperti ini. Ini masih seperti hutan. Saya keluar dan berdoa dalam nama Yesus. Roh setan apapun kau, roh yang ada pada aku lebih besar, tunjukkan dirimu, keluar kau dari tempat ini. Jangan mengganggu istrimu, keluar aku dalam nama Yesus. Keluar saya keliling. Setelah itu saya lihat tenang, damai, aman. Dan kami peperangan. Ibu gembala dan para pengerja waktu itu tahu tangan kami ke arah mana kan mau. Malam itu kami doakan terus peperangan rohani kami malam itu. Dan banyak orang, banyak penyataan berkata bagi gereja ini bukan gereja yang aman untuk iblis di daerah ini. Saya ulang dulu perkataan itu. Gereja ini adalah incaran untuk dihancurkan. Banyak pernyataan di sini. Dulu waktu kita masih membangun bersama Habitat. Jadi rumah kita kan masih kecil, gereja masih kecil. Datanglah ada namanya Marga Gultom. Ope ada karya penglihatan di Bayu. Pak Tua masuk dulu. Pak Tua, asum dulu. Apa? Penglihatan ku bilang di mana aku? Ku lihat dari gereja kita tinggi tembok. Padahal waktu itu triplek kecil. Dia dari sana aku lihat tembok putih. Begitu kan? Waktu itu gitu susah-susahnya jemaat masih sedikit. Itulah beberapa bulan dari situ, terus 3 bulan saja dibangun gereja itu. Betul. Pulang saya dari Korea, 3 bulan saja kita bangun ini. Si kotak tanpa berhenti. Gereja itu jadi. Kalau ini step by step ini, dibangun dulu ini, dibangun lagi ini, kita lagi merencanakan untuk menyelesaikan atas. Kalau itu dulu enggak, terus sampai jadi. Lalu setelah jadi, datang lagi, Habitat masih jalan. Pak Tuan, pasir kan? Masih jadi. Pas bersama Nahuber ini, Tibuk. Masih ini dulu gereja tertinggi di sini, kan namanya juga dulu baru berhenti saja di sini. Gereja terbesar dulu masih ini di Dapur 12 ini.
Dan aku percaya juga nanti ini juga masih terbesar. Amin. Kalau sudah jadi. Ada pesan banyak kepada gereja ini supaya banyak berdoa, karena peperangan itu ditujukan kepada ini. Dan minggu lalu saya sampaikan, yang paling digencar oleh iblis di sini siapa? Ya, pasti gembalanya. Kalau saya rusak, kan firman Tuhan berkata, pukullah gembala maka tercerai-berailah domba. Aku yakin kalau aku tumbang, pasti berpengaruh kalian banyak yang terganggu. Dan oleh sebab itu saya senang ketika ada tim doa, puji Tuhan. Saya bilang sama gembala, puji Tuhan. Bahkan saya bilang sama Bu Gembala, aku pun sedang mencari kalau ada minimal 3 orang pria berdoa bersama saya, karena itu kebutuhan gereja. Saya sedang berdoa supaya aku ketemu pendoa. Kalau Ibu Gembala sudah ada tim doanya, saya lihat setiap Sabtu puasa dan buka puasa doa. Baru Senin malam saya lihat mereka berdoa. Kalau ada lagi yang lain, ayo. Senang saya, dan itulah pertumbuhan rohani lebih daripada sekedar membangun bait suci secara batu. Kalau ada pendoa lagi di kelompok-kelompok lain, bagus. Saya senang, dan itu pertumbuhan rohani. Ada penyataan-penyataan, bagus. Hanya nanti akan saya tertibkan, sebab roh nabi tunduk pada nabi. Amin. Nggak ada yang bertabrakan. Jadi ada penyataan, bagus. Ada penglihatan, bagus. Ada mimpi, saya teliti dalam Alkitab. Mimpi pun adalah salah satu sarana yang Tuhan pakai dalam menyatakan kehendak. Mimpi kepada Yusuf, mimpi Salomo, mimpi Yusuf ayah daripada Yesus secara daging. Banyak mimpi. Penglihatan ada, penyataan ada, dan itu adalah sesuatu yang familiar bagi gereja yang hidup secara rohani. Amin. Jadi kalau ada, oke, anak-anak muda, Kesia bisa bangun tim doa, bagus. Siapa? Bapak-bapak, bagus. Ibu-ibu, bagus. Nanti saya akan tuntun, ajari dalam berdoa. Seperti apa kalau berdoa? Jangan berdoa 1 jam. Mengerujak 3 jam. Aku bilang batalkan itu doa, nggak usah. Karena untuk mengerujak itu banyak yang terrujak, kata-kata yang tidak baik, dan akhirnya menjadi komunikasi yang tidak baik. Mana mainnya saudaraku? Jadi berdoalah. Begitu berdoa, ada penyataan. Aku yakin kami pernah mengalami dua-dua seperti itu. Ada penyataan. Tapi bilang begini, tapi kita uji ya. Dalam hatimu dulu. Kalau udah 3 kali kamu menyampaikan penyataan itu, sampaikan ke orangnya. Bukan ke orang yang bukan orangnya ya, karena bisa beda. Saya harus ajarkan itu. Contoh gini, aku berkali-kali ada mimpi-mimpi lain. Kalau Tuhan tidak teguhkan, nggak pernah aku sampaikan itu. Jadi ada Tuhan teguhkan baru. Ada apa sebetulnya? Karena bisa itu hal yang akan terjadi atau sudah terjadi. Bisa itu wanti-wanti, tameng. Amen. Dan ketika tidak disampaikan dan terjadi, yang berdosa kamu. Kalau Tuhan kasih mimpi dan peneguhan, itu memang betul-betul ada maunya. Bisa sudah terjadi atau sedang dikerjakan untuk dicegah. Amin. Amin. Ini gereja yang hidup. Inilah gereja yang bukan sekedar perkumpulan sosial, tapi hidup. Ada doa. Ini peperangan rohani. Saya minta doa. Banyak doa. Ada doa pemuda, pemudi. Ada lagi doa ibu-ibu yang lain. Aku yakin akan terlihat maksud-maksud Tuhan dinyatakan di gereja ini. Dan saya harap itu boleh terjadi di antara kita. Sejak saya berkhotbah ini, saya pun sedang berdoa. Isi doa, tim doa pas waktuna, pas rohana. Unang dengan diajak bertanya,
baru seperempat penyembahan nggak ada mati di itu gimana bentar nih usi pemah perjuangan bawa pulang ikut nama rakyat gitu. Jadi mari bangkitkan doa di rumah, boleh doa pribadi dulu, hangat apinya, bantu. Kayaknya aku ingin berdoa bersama kamu. Nggak ada yang bisa kita lewati masalah-masalah rohani kalau tidak dilewati dengan hal rohani. Jangan diselesaikan hal-hal rohani dengan cara jasmani, kabur. Dia mesti ditembus dengan hal rohani, didoakan. Jadi kalau ada penyataan, ada mimpi, sampaikan. Kalau sudah ada peneguhan, peneguhannya Pak Gembala apa? 2-3 saksi sah, 2-3 kali hal yang sama Tuhan pesan dan sifatnya mendesak. Saudara datang dengan tidak disampaikan. Saya pernah mendengar itu. Udah berapa kali aku mimpi itu. Saya bilang nggak ada gunanya. Begitu kamu mimpi, mesti kamu yakin itu dari Tuhan, kamu datang. Dan ingat, sampaikan ke orangnya. Haleluya. Jangan sampaikan ke orang lain. Ada masuk anginnya, kamu nggak tahu. Mari amar ni biau, semua sia dulu bang. Sahab itu sana nongani dan bernibi, nibi ni ngamago. Semua dah habis sia dulu bang, sia ni merdok. Yang kedua, itu belum tentu terjadi, tapi bisa terjadi. Oleh sebab itulah diberikanlah warning. Setiap kali kamu mendapat penyataan, kamu adalah orang yang paling mencerit, menangis dulu sebelum kau sampaikan. Karena kamu bukan pos desa yang membeberkan sana sini. Kamu menangis, Tuhan apa benar seperti itu? Kalau seperti itu tolong dia Tuhan. Kamu bergumul dulu sampai terus Tuhan mengadakan penyataannya. Jangan kamu tidak berdoa. Satu waktu ada seorang Nabi Nathan, kedatangan firman. Nathan, ya Tuhan, Daud berdosa, dosa. Dia berzina dia sama Batseba. Bayangkan, dibuat dia begini, diatur dia strategi. Sakit hati aku. Dia ada maksud Tuhan Allah. Sampaikan ke dia. Pusing dia. Bagaimana menyampaikan ini? Bergumul dia. Dan dia tidak pergi ke panitra. Dia tidak pergi kepada siapapun. Dan dengan susah hati dia mendatangi istana. Tuanku Raja, ada apa Nathan? Nadi Tuhan yang diurapi. Ada seorang kaya, dia banyak kali dombanya dan induk dombanya. Terus pokoknya dia kapan saja mau menyembelih ini, mau kebuk yang tambun, yang mana, yang setengah matang, bisa. Tinggal dia tek pembayaran, bikin dulu domba guling, bisa. Pokoknya semua lengkap. Oh gitu ya. Iya. Terus persoalannya apa? Tapi ada satu lagi tetangganya. Kenapa tetangganya? Cuma seekornya induk dombanya. 3 bulan itu si orang kaya tadi dirempasnya induk domba yang 1 ekor itu, disembelih di depannya, dimakan. 3 kali dia itu cerita sambil ngopi, langsung tarik dia pedang dia. Beginilah Tuhan menghukum aku kalau tidak kubinasakan orang seperti itu. Tuanku Raja, jangan lebih banyak mengutuki. Kau orangnya banyak gunting, dan kalau masih kurang, kamu juga bisa pergi ke Batseba, ke Hermon, kepada kau cari perempuan cantik sukamu. Cuma satunya istrinya, istri si Uria, kawan Batulan. Dia nangis dia, tidak ampun dia. Begitu etika menyampaikan pesan Tuhan. Katakan amin.
Jadi aku percaya ada doa-doa yang dibangkitkan, dan saya berharap ada doa-doa di sini. Doa. Kemarin saya di Melati pernah saya lihat ada tim doa. Masih hidup tim doanya. Beberapa itu ada ibu Silalai, baru lelai kemarin ada doa kan. Gak terasa, kalau di postingan sih, gak terasa kita 1 jam berdoa seperti itu. Saya senang sekali, Tuhan terima kasih Pak, membangkit. Doa terus. Jangan doa berakhir pohon toba. Jangan. Harus semangat terus. Boleh. Misalnya ini tuan rumah ini Ibu Putri, nanti doa di situ. Ibu Putri udah bikin gorengan. Jangan bergoreng bersama. Ya kapan kamu ngerjain rumahmu nanti? Mana namanya? Jadi siapa tuan rumah jadi tim doanya, dia yang buka puasanya, ya dia yang bikin aja dah, kolak di situ dah. Sudah time-nya datang kumpul, lalu doa. Habis doa puasa, makan. Senang-senang. Kalau ada pernyataan sampaikan, pernyataan umum ya. Kalau pernyataan pribadi, bisa sampaikan secara pribadi. Itu yang saya paham dan saya tahu di dalam hal-hal ini. Haleluya. Saya selalu berdoa buat saudara dan beberapa pernyataan Tuhan. Dan aku minta peneguhan. Kalau itu tidak, aku anggap berarti itu hanya karena keluhanku. Mungkin karena aku keluhkan, jadi muncul di doa di mimpiku. Tidak apa-apa. Tapi kalau berulang, saya minta penjelasan. Baik. Oleh sebab itu saudaraku, sudah panjang saya khotbah, tapi saya percaya saudara perlu ini. Kita perlu berdoa dan berpuasa. Di dalam berpuasa ada 4 hal, perhatikan. Daniel 9 ayat 3. Sama-sama kita baca dulu. Ada di layar. 1, 2, 3 ya. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. 4 hal di dalam berdoa puasa ini, perhatikan. Pertama, setiap kali kita berpuasa, seluruh hidup kita mengarah fokus kepada Tuhan. Makanya dalam Yesaya pernah Tuhan marah, bukan begini puasa yang kuminta. Puasa itu fokus pada Tuhan, kurangi kegiatan lain. Karena selain itu, kalau saudara tidak fokus kepada Tuhan tapi lanjut puasa, itu tidak ubahnya diet, itu diet. Tapi doa yang fokus, pikirannya bahkan pun tidak selagi berdoa tapi pikirannya kepada Tuhan. Fokus, dan dia tidak izinkan pikiran berseleweran di pikirannya. Kesibukannya pun dihentikan sedikit. Itu yang aku tahu doa puasa. Jadi terus pikirannya kepada Tuhan. Boleh saja kita tidak berhenti karena kita tidak masuk dalam sebuah ruangan gua, tapi kita masih beraktivitas, kadang harus memasakkan ini, tapi fokus kita kepada Tuhan. Dan sedapat mungkin kalau pekerjaan itu tidak urgent, tidak usah dulu diambil. Ada yang mungkin dan bedang mengelopak. Ada yang mangan keluarga, gak usah makan kita dulu nak, kenapa? Mau puasa, puasa dari hari apa? Harus tetap masak, tapi ngelipat kain nanti itu boleh, nyetrika nanti itu boleh. Doa dulu, fokus dulu, baca ayat dulu, bernyanyi dulu, menyembah dulu. Yang urgent saja diambil. Itu ya. Saya berharap bangkit para pendoa di sini. Hanya konsentrasi kepada Tuhan. Jadi pertama dalam berpuasa itu pikirannya hanya kepada Tuhan, fokus. Itu yang disebut dalam ayat ini, mengarahkan mukaku kepada Tuhan. Mengarahkan mukaku bukan berarti kita terus gini, karena Tuhan juga bukan di atas. Tapi makna rohaninya mengarahkan, terus connect dengan Tuhan. Itu doa puasa. Bahkan mengurangi telepon, mungkin kalau ada yang telepon dilihat, oh nggak terlalu penting kayaknya nanti. Yang kedua, berdoa, berbicara dua arah dengan Tuhan, menemukan kata-kata dari Tuhan, mendapat sesuatu dari Tuhan. Terus bermohon, artinya merendahkan hati, bermohon-mohon untuk pergumulan apa? Pergumulan keluarga, dosa, pergumulan apa? Penyakit, keturunan, pekerjaan apapun, bermohon-mohon kepada Tuhan. Jadi
mengarahkan muka kepada Tuhan, bermohon-mohon kepada Tuhan. Yang ketiga, mengenakan kain kabung, berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung. Kain kabung adalah kain duka. Makanya dalam 2 puasa itu kita bisa meratap. Di 2 puasa kita meratap. Pasang kabar. Yang kedua, menangis, mengenakan kain kabung seperti berduka, seperti kematian ayah, seperti kematian ibu, seperti kematian kekasih istri atau suami, seperti kematian anak kesayangan. Berduka, mengenakan kain kabung. Itu puasa yang benar. Firman Tuhan berkata begini, kalau kamu berpuasa, kasih minyak di wajah. Jadi pas keluar dari kamar, sedih yang minta, sedih dah. Gitu. Teng kamar sejam. Mbah Wahida, sama namur puasa. Supaya orang tahu dia puasa. Tak boleh. Yesus yang ngajar itu. Kalau kamu berpuasa, minyaki wajahmu, minyaki rambut. Kalau harus terpaksa keluar, tapi kalau di kamar, aduh Tuhan, sungguh dia nama tolong gerejamu Tuhan. Begitu keluar, nak ambilkan dulu itu, sapukan dulu ya. Unang mengerti onalini malena geleng nggak bisa sak. Baru mandang geleng nak pernah puasa homa, ma puasa doh, iya takut kamu, jangan puasa. Haleluya, haleluya. Istilah kata gini, untuk apa puasa kau nggak bisa menahan hati? Jadi dia kata Yesus, dan saya bacakan dari Yesus ini. Dia bilang kalau kamu keluar ramah, mukanya jangan nampak berpuasa. Terus apa yang terakhir? Menyertakan abu, tanda kerendahan hati. Abu. Jadi berpuasa itu merendahkan hati. Karena kadang-kadang pergumulan kita ini memaksa kita untuk tiarap di lantai, sama seperti Daud. 1 minggu dia tidur di lantai ketika dia tahu anaknya sakit. Tiarap dia, tidak mandi, tidak berurak, tidak makan, berpuasa 7 hari. Makanya ketika mati anaknya itu, bisik-bisik para panitra dan pengisi istana, mati tidak ada lagi. Langsung dia dengar, mati tidak ada lagi. Langsung Daud bangkit dari lantai. Nah, ini orang Daud ini. Jadi bergumullah pada waktu bergumul, dan kalau sudah selesai, tampillah perkasa seperti Daud. Ini peperangan dan pertempuran rohani harus kita menangkan di gereja ini. Saya berdoa apapun yang menjadi pergumulan hari ini, sebelum saya tutup khotbah, dosa, sakit hati, ekonomi, kekhawatiran, pergumulan anak, keturunan, beli rumah, apapun itu,